بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat itu semualah kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melaksanakan kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat. Biidznillah kita akan lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan salat yang akan kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam curahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curahkan salam dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ahibati fillah, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barusan kita melewati hari-hari terbaik yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan puncak daripada hari itu di tanggal 10, yaitu Idul Adha, hari raya kurban, atau disebut namanya dengan Yaumul Hajjil Akbar, atau disebut namanya dengan hari haji besar, puncak daripada keutamaan hari-hari yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga seluruh ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari terbaik di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kemudian ma'asyar muslimin, sebuah peristiwa yang terkait dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Ada satu keluarga yang tidak akan pernah hilang dari sejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh ahli sejarah ketika mereka menulis sejarah-sejarah yang terkait dengan Idul Adha atau Idul Kurban, yaitu sosok keluarga yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tinggi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, yang tinggi rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang begitu bertakwa kepada Allah, yang begitu taat tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang berkah ini ma'asyar muslimin, mari kita sedikit dan sejenak mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim alaihissalam sosok jiwa yang begitu tinggi ketakwaannya kepada Allah, yang melahirkan keturunan demi keturunan yang saleh,
yang banyak keturunannya diangkat menjadi nabi, yang akhirnya terlahir nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Dari situ kita mengambil pelajaran, ma'asyarul muslimin, siapapun yang ingin membangun keluarga yang saleh, siapapun yang ingin membangun keluarga yang berbakti, yang bertakwa kepada Allah, jadilah kepala keluarga yang bertakwa kepada Allah. Jadilah pemimpin di tengah-tengah keluarga, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Jadilah orang tua di tengah-tengah keluarga, orang tua yang saleh, orang tua yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab ketakwaan, kesalehan diri Ibrahim alaihissalam, dengan sebab itulah Allah jadikan keturunannya keturunan yang saleh. Allah jadikan keturunannya keturunan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana seorang hanya ingin mendapatkan keturunan yang saleh, tetapi dia tidak bisa menjadi seorang yang saleh? Bagaimana dia mendapatkan keturunan yang takut kepada Allah, tetapi dia sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarganya tidak menjadi pemimpin yang takut kepada Allah? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketakwaan dirinya, bagaimana kesalehan dirinya, bagaimana Ibrahim sibuk menjadikan dirinya insan yang bertakwa, menjadi seorang hamba yang taat, sehingga Ibrahim dipuji di dalam banyak pujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Kita bayangkan, ma'asyarul muslimin, kata-kata umat yang akan terbayang di benak kita adalah jumlah manusia yang begitu banyak, satu bangsa, satu kota, satu masyarakat, satu perkumpulan. Tapi Ibrahim biwahdi, dengan sendirinya, dirinya dikatakan ummah. Dia ar-rajulul wahid, seorang laki-laki yang sendiri, yang bisa mengangkat kepalanya, yang bisa mentauhidkan Allah ketika manusia hidup di alam kegelapan, hidup di alam kesyirikan dan kekafiran, takhayyul khurafat. Tapi Ibrahim alaihissalam bisa mengangkat kepalanya, bisa menegakkan badannya serta tubuhnya, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam dikatakan seorang umat karena sejatinya satu umat tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi yang terpenting dari satu umat itu adalah kualitas ketakwaan mereka kepada Allah. Andaikan di satu masyarakat seluruh orang melakukan kekafiran dan kesyirikan, tapi ada satu orang yang bisa mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, jauh dari takhayyul khurafat, maka yang satu inilah yang disebut dengan ummah. Yang satu inilah yang disebut dengan ummah, karena ummah tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi dinilai dari sisi kualitas. Apa gunanya kuantitas begitu banyak melimpah, akan tetapi kerjanya melakukan kekafiran, kerjanya melakukan kesyirikan, kerjanya melakukan takhayyul, beranggapan takhayyul khurafat, melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam, yang halal ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan. Ummah dinilai dari sisi kualitas, bukan dari sisi kuantitas. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, padahal dia sendiri. Karena makna ummah adalah imamun fil khairi wa qudwatun lahu, pemimpin di dalam kebaikan dan orang yang berhak dijadikan suri tauladan di dalam kebaikan itu. Itulah yang dimaksud dengan ummah.
Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah, seorang yang khusyuk menghadapkan wajahnya kepada Allah, hanifah, cenderung dari kesyirikan kepada tauhid, walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Rabbnya. Bayangkan ma'asyal muslimin, di dalam satu ayat Allah puji dengan beberapa pujian jiwa Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. 4 pujian di dalam satu ayat di mana Allah tabaraka wa taala memuji Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah telah memuji Ibrahim dengan 4 pujian dan 4 sanjungan di dalam satu ayat, Ibrahim berhak kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita, berhak kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Makanya Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terdapat untuk kalian, bagi kalian, suri tauladan yang baik dan mulia di dalam jiwa Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari keluarga yang bertakwa ini, keluarga yang saleh ini, pelajaran pertama, siapapun yang ingin membangun keluarganya di atas ketakwaan, contohlah keluarga Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama adalah marilah kita menjadi orang tua yang saleh. Marilah kita menjadi orang tua yang bertakwa. Jangan hanya sekadar bercita-cita memiliki anak yang saleh, tetapi kita selaku sebagai orang tua tidak mau menjadi orang tua yang saleh. Jangan sekedar berangan-angan agar Allah berikan kepada kita anak-anak yang bertakwa, akan tetapi kita
ketakwaan kepada Allah, yang tekun di atas tauhid, yang jauh dari kesyirikan. Sampai di mana kita meminta doa kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Ibrahim alaihissalam, doanya Allah abadikan, munajatnya Allah kekalkan, Allah jadikan sebagai firman-Nya, Allah jadikan sebagai kalamnya. Ibrahim alaihissalam katakan, disebutkan oleh Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan diriku seorang hamba yang menjaga salat. Jadikan diriku seorang hamba yang memelihara salat, yang menegakkan salat, mengerjakan salat. Wa min dhurriyyati, begitu juga anak keturunanku ya Allah, jadikan mereka anak keturunan yang menjaga salat, yang memelihara salat. Ibrahim alaihissalam meminta agar Allah menjadikan dirinya istiqamah di atas salat, agar Allah menjadikan anak-anaknya istiqamah di atas salat, karena salat merupakan tonggak utama yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim dalam amalan-amalannya kepada Allah. Man istaqama 'ala shalah, barang siapa yang istiqamah di atas salat, dia akan Allah mudahkan istiqamah di atas amalan-amalan yang lain. Karena salat itu adalah pembantu serta penolong bagi seorang muslim di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim juga mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunan-keturunanku dari menyembah kepada selain-Mu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cari waktu-waktu yang mustajab. Doa kita begitu dekat dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa, jangan pernah kita lupakan menyelipkan doa untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, dijauhkan dari segala bentuk fitnah, bahaya yang mencelakakan dan membinasakan mereka, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sibuk mencari harta untuk mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, maka seperti itu juga seyogyanya doa dengannya kita menyibukkan diri kita untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari keluarga saleh, keluarga Ibrahim alaihissalam bisa kita terapkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang saleh, keturunan kita keturunan yang saleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.